Oke, let's do this teman-teman. Lanjutan dari favorite product ya, monthly favorite product. Sekarang yang make up. Jadi gue udah menggunakan yang namanya skincare. Gue sudah menggunakan salah satu lip tinted serum favorit gue yang dari Clea. Ini tinted lip serum yang namanya Humble warnanya. Dan gue pakai dia setelah gue menggunakan namanya skincare, karena biasanya setelah gue pakai skincare gue akan diemin dulu skincarenya supaya dia meresap, tidak berlebihan lembabnya atau minyaknya di atas wajah gue, supaya hasil dari makeupnya nanti bakalan selesai dipakai jadi bagus gitu ya. Oke, teman-teman, welcome back again to my channel and welcome to this new video. Jadi kita bakalan mulai dan langsung aja. Oke, jadi untuk melembabkan bibir antara gue pakai yang Clea itu atau gue pakai yang dari NARS dan yang dari Givenchy. Dari NARS itu yang namanya Afterglow Lip Balm yang warnanya Orgasm. Dan selain itu yang dari Givenchy adalah warnanya 201 Rose Perfecto namanya. Ini lip balm. Itu adalah ketiga dari lip balm yang gue selalu pakai setelah gue skincare atau pada saat gue di rumah gue nggak pakai apa-apa. Jadi itulah salah satu alasannya kenapa gue walaupun swatches produk-produk yang lipstick cream atau matte atau apapun itu kulitnya nggak kering, terus istilahnya gue tidak pernah menemukan kulit gue kayak ngeletek yang satu bibir gini atau dalamnya kering gitu, gue nggak pernah, kecuali gue menggunakan yang memang produk itu seperti maaf baru makan, sepertinya dia tidak bikin kering bibir. Tapi kalau gue biasanya tahu itu setelah gue menggunakan yang namanya lip balm. Jadi untuk produk-produk lipstick itu di atas bibir gue memang unik mungkin ya bibir gue. Kenapa? Karena pada saat gue pakai lip cream atau velvet lip cream atau matte lip cream atau apapun produk, pada saat dipakai, pada saat selesai dipakai itu kayaknya oh enggak kok, enggak bikin kering gitu ya. Tapi pada saat gue udah pakai lip balm, gue bakalan tahu bahwa dia itu bikin kering bibir gue, karena bibir gue akan kayak apa ya, melepaskan diri gitu loh bagian-bagian yang keringnya dari bibir yang asli gue, terus akhirnya jadi enak banget. That's why gue nyebutin 3 produk ini yang bantu banget untuk bisa eksfoliasi bibir gue. Jadi bibir gue itu nggak pernah yang namanya kayak pecah-pecah, atau mungkin pada saat nge-review itu suka ada yang nempel gitu ya di bagian kering. Kalian tahu lah ya maksudnya seperti itu ya. Terus gue juga pakai yang dari Max yang squirt ini, cuman gue jarang banget karena dia tuh bener-bener sangat amat terlalu meleleh ya kalau menurut pendapat gue ya, terlalu berlebihan basahnya. Padahal untuk apa namanya tingling sensationnya kan dia dingin itu gue suka banget, cuman sayangnya dia kayak terlalu basah aja gitu ya. Ini dia bantu banget untuk ngelembapin bibir gue ya. Oke teman-teman, sekarang next adalah produk dari primer. Gue honestly jarang banget pakai primer ya, cuman gue emang biasanya menggunakan yang namanya ini Embryolisse sebagai moisturizer gue, dan ini bener-bener emang bantu untuk bisa kayak menenangkan kulit wajah gue. Dia bisa bantu juga untuk apa namanya ngasih base makeup jadi tahan lama, nggak kering, dan cukup untuk melembabkan. Tapi saat ini gue nggak bakalan pakai ini ya teman-teman. Mungkin kalian punya primer lain yang jadi andalan kalian, atau mungkin kalian sudah terbiasa dengan primer yang kalian pakai, ya silakan kalian pakai, karena gue tidak ada primer andalan atau tidak ada primer yang istilahnya gue coba gitu ya teman-teman. Oke, kita bakalan lanjut ke next produk aja. Maaf banget sampai gagap nggak tuh, maaf banget kalau produk ini adalah produk yang kalau menurut pendapat gue sangat amat tidak terjangkau ya teman-teman. Ini adalah dari Giorgio Armani Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation, dan nomor yang gue pakai adalah nomor 5. Jadi selagi gue merawat kulit wajah gue, unclogging the pores, ngeluarin semua kotoran-kotorannya, buang kulit-kulit matinya, itu kan kulit gue kayak lebih ke ngeletek ya, seringnya itu ngeletek banget. Walaupun kondisi kulit wajah gue ini nanti kelamaan itu berminyak, tapi kondisinya sebenarnya ini kering teman-teman. Ini karena gue pakai skincare, dan kalau misalkan kalian penasaran, kalian cek my favorite monthly skincare product ya. Itu gue udah sharing semuanya lengkap banget, sampai gue kayaknya ngabudah gitu ya, sampai bebusa ngomong, lama banget videonya. Tapi
tipsnya dan informasinya mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Ini seperti ini, walaupun kulit wajah gue kering tapi gue bisa hasilin kulit wajah yang glowing. Oke teman-teman, walaupun nanti lama-lama berminyaknya it's okay ya. Nah ini dia, ini dari Giorgio Armani, dia bantu banget kulit wajah gue supaya kulit wajahnya itu tetap bisa pakai foundation tapi tidak berlebihan, dan kulit keringnya itu cukup untuk bisa dipakein produk. Ngerti nggak sih teman-teman? Jadi ada kalanya kalau misalkan gua pakai yang namanya foundation itu dia, apalagi kalau kulit kering ya, udahlah wassalam aja ya, kebanyakan ya seringnya ya ngelupas, ngeletek ya kan. Jadi si kondisi wajah itu enggak yang bisa menerima produk di atas, jadi bikin ngambang gitu loh ya kan, jadi bikin dempul. Nah ini adalah satu-satunya produk yang setelah gue coba ini coba itu segala macem, ini dia. Karena untuk lemenesnya nggak terlalu yang lemenes banget ya teman-teman, nggak terlalu yang basah banget, walaupun namanya lemenes sepertinya seolah-olah dia diperuntukkan khusus pokoknya buat kulit kering doang gitu ya. Ini nggak juga, karena dia hasilnya itu lebih ke satin ya teman-teman, bukan yang glowing. Nah terus kemudian blushnya gue lagi seneng banget pakai yang namanya yang dari Lux Creme Seamless Bouncy Blush, karena dia itu teksturnya itu apa ya, souffle, velvet atau apa. Jadi intinya pada saat dipakein ya ini kayak seolah-olah dia bakalan matte, tapi enggak ya teman-teman, karena tuh dia itu mirip banget Glow Play Blushnya yang kepunyaannya si MAC Cosmetics yang bagus ya kalau menurut gue ya. Dan lama-lama ini nanti setelah di blend itu dia bakalan berubah menjadi matte ya, jadi nggak usah khawatir. Jadi gue pakainya begini ya teman-teman, dan gue tambahin yang namanya contour, tapi ini kayaknya nggak usah masuk lagi ke favorit ya, karena memang udah terfavorit yang dari Charlotte Tilbury yang contour one. Warna yang gue punya ini yang medium deep ya, jadi walaupun memang kegelapan ya udah, jadi pakainya secukupnya aja seperti ini ya teman-teman. Terus nah ini dia, ini salah satu favorit gue juga yang ter the best menurut pendapat gue, dan apa ya istilahnya gue pakai dan pakai lagi adalah, sebelumnya gue pakai hanya untuk concealing, ngebenerin bagian alis karena dia bisa langsung dipakai, nggak usah repot-repot karena terlalu basah, nggak usah terlalu pusing karena dia terlalu kering. Ini bener-bener mempunyai konsistensi yang tepat, ngeblendnya cepat banget di atas kulit wajah gue itu. Dia nggak bikin nambahin yang namanya creasing, dia bener-bener nyaman ya teman-teman. Terus udah gitu dia adalah produk yang kalau dipakai di alis itu, kalau misalkan kalian pakai di alis untuk spot conceal, baik ngebenerin alis itu nggak usah pusing ngeblend, nggak usah pusing langsung cari-cari yang namanya powder gitu, udah tinggal di blend aja udah langsung cakep gitu teman-teman. Oke, dan gue mau ngeratain dulu ya teman-teman seperti ini, dan gue pastiin untuk ngeratainnya itu hati-hati banget ya. Jadi gue ratain dulu ya teman-teman. Ini adalah salah satunya tattoo brow dari Maybelline yang menurut pendapat gue the best banget teman-teman. Dan yang gue pakai yang namanya medium brown. Ini the best karena menurut pendapat gue dia bener-bener smudge proof, tahan air, tahan lama, dan bisa diandelin, nggak geser. Pokoknya the best. Apapun produknya yang kalian mau dalam satu produk, yaitu tattoo brow dari Maybelline. Dan di ujung luarnya ya itu ada yang namanya spulinya untuk pakein dia sebagai brow mascaranya. Itu sih kekurangannya doang ya, tapi mungkin kan teknologi udah canggih ya, siapa tahu aja ini dari kuas begini bisa dibikin flat, kayak jadi kuas flat gitu loh teman-teman, ngerti kan maksudnya, kayak diputer gitu jadi dia flat gitu, untuk bisa reach out bagian-bagian yang seperti ini ya, tuh di bagian-bagian yang archnya supaya bikin jadi rapi gitu teman-teman. Oke, gue mau pakein dulu alisnya sebentar, gue balik lagi sama kalian ya. Oke, selesai. Sekarang lanjut ke powder ya. Nah ini salah satunya dari Prisme Libéré 02 Satin Blanc de Fancy dan Ultimatu yang The Naked Face Powder 3L namanya. Gue selalu balik lagi dan balik lagi ke
dua produk ini aja ya, too bad teman-teman. Ini adalah produk yang gua pakai dan pakai lagi teman-teman, yang bisa bantu untuk maksimalkan kondisi wajah gua, karena ini lama-lama kalau wajah gua bagian senternya ini akan berminyak. Kalau misalkan kalian mau pakai, mungkin gua bisa saranin yang dari Maybelline Fit Me, yang dari Ultimatu, atau yang the bestnya lagi yang mirip-mirip banget adalah yang dari Makeover Hydra Stay Radiant Finishing Powder. Itu adalah dupe-nya ya, bukan dupe ya, alternatif produknya teman-teman, Hydra Stay ya teman-teman. Kalian bisa pakai itu bener-bener sangat amat ringan, tapi kalau menurut pendapat gue untuk nahan minyaknya nggak terlalu ya, tapi kalau untuk Niji Fungsi ini udah cukup banget, bener-bener nahan minyak. Terus kemudian untuk keseluruhan wajah itu gue masih kayak nggak ada deh kayaknya yang bisa gantiin produk ini gitu ya menurut pendapat kulit gua. Itu dari Ultimatu yang The Naked nomornya 3L. Jadi dia itu bener-bener sangat amat natural warnanya ya teman-teman, dan gue biasanya pakainya itu bener-bener sangat-sangat amat secukupnya aja, bener-bener sedikit, dan gue pakai hanya yang dari tutupnya aja gini. Terus produknya itu gue buka capnya ya, cap penutupnya. Jadi pada saat gue buka produknya dia akan ada nempel di sini nih. Nah jadi gue ambil yang di sini, gue ambil secukupnya aja untuk bagian perimeter wajah. Ukuran di wajah masih sedikit kelihatan, tapi gue nggak ada masalah dengan itu. Eyeshadow favorit gue, mudah-mudahan sih vape produknya nggak terlalu lama ya. Habis sambil praktek sih, karena ada yang request ternyata kan sambil praktek aja. Gue berpikirnya kalian tuh nggak suka kalau misalkan sambil praktek karena lama kan. Jadi untuk produk Ultimatu itu jadi jawara gue karena dia cukup ringan, dia nggak terlalu matte tapi dia nahan minyak. Bisa bayangin ya, ringan, nggak terlalu matte tapi dia bisa nahan minyak, dan bener-bener apa ya istilahnya, harganya masih terjangkau lah dibandingin yang Givenchy ya. Udah lewat aja mahal untuk Givenchy ya, tapi sebagus itu. Nah untuk eyeshadow gue menjawarakan produk yang satu ini. Gue harus masukin ini ke dalam my fave products khususnya untuk make up. Kenapa? Karena satu, dia terjangkau, blendability-nya oke banget, pigmentasi oke banget, dan falloutnya tidak terlalu banyak. Jadi walaupun ada fallout ya udah gitu, rada-rada mikir gitu ya, dia falloutnya tuh nggak yang ya ampun, nggak gitu. Gue bakal ambil dari Massamisko nomor 32 ini shader brush, dan gue mau pakai warna yang ini. Apa yang mana ya? Sebentar, iya kayaknya yang ini aja teman-teman. Dan seperti biasa gue pakai di tap-tap aja. Oke, gue ratain di seluruh kelopak mata gue, terus gue bawa ke bawah gini. Jadi biasanya kan untuk wing gue ke atas, ini yang ke bawah gini. Gue pakein juga di bagian bawah mata. Gue bakalan ambil yang shimmer. Bisa pakai brush nggak ya? Sebentar ya. Gue ambil yang ini teman-teman. Oke, bisa diambil pakai brush ya. Dan gue pakein di bagian sebelah sini. Cakep banget. Nice. Pakein sampai ke atas. Gue ambil yang warna paling terang, yang ini teman-teman, untuk di bagian senternya. Dikasih di sini tuh, kayak gitu aja, teardot seperti biasa ya teman-teman. Dan untuk eyelinernya, tattoo liner yang dari Maybelline New York, ini the best banget ya. Jadi pertanyaannya yang harus kalian tanyakan adalah, apa kok bagus ya, mulai dari brow ke eyeshadow ke tattoo liner, apa gitu selain dari pigmented, kelihatan jelas, semuanya bagus, bisa tahan lama ya. Ini semuanya dia waterproof. Oke teman-teman, jadi kalian gak usah khawatir kalau menggunakan produk-produk eye, khususnya mulai dari brow sampai ke eyeliner, eyeshadow, ini semuanya waterproof ya. Jadi kalian jangan takut kalau misalkan kalian menggunakan produk-produk yang gue sebutkan di video ini, termasuk maskaranya. Ini yang dari Maybelline, namanya The Falsies Last Lift Mascara. Ini aman banget kalau misalkan kalian memang mau pakai dia untuk pesta, tapi ternyata nanti di pestanya aduh takut ada acara nangis-nangisan gitu ya. Iya, nggak usah khawatir, pakai aja karena dia waterproof teman-teman, dijamin karena gue udah coba ya. Oke, gue mau pakai dulu eyelinernya, dan untuk maskaranya pastiin kalian itu bersihin pakai cleansing oil, cleansing balm atau micellar water yang waterproof. Dia ini benar-benar lengthening, volumizing, tahan air, tahan smudge, pokoknya juara banget ya. Dan dia susah dibersihinnya, makanya pakai cleansing balmnya yang waterproof ya teman-teman. Dan lanjut ke bagian lip product ya teman-teman. Lip product lumayan
agak banyak, walaupun enggak terlalu yang wow banyak sekali juga tidak ya, sedang-sedang aja. Gua balik lagi ke produk yang satu ini ya. Ini yang dari Mother of Pearl, ini yang GWS Gleaming Wonderful Shiny. Termasuk ke dalam produk yang sangat amat praktis kalau dipakai, tinggal ambil aja. Tapi dia memberikan warna yang cantik di atas bibir gua, teman-teman. Jadi makanya itu adalah salah satu alasannya gua ngambil lagi produk ini. Tapi poinnya adalah dia itu tetap nyaman, enggak apa ya istilahnya terlalu lebay, walaupun ini lebih ke lip gloss ya, teman-teman. Jadi dia glossnya itu nyaman, langsung nyerap ke bibir, tapi tetap bikin lembab. Ini warnanya seirama ya sama yang Clea tadi di awal gua pakai. Jadi lebih ke orange kalau di atas bibir gua, tapi kalau di atas bibir teman-teman lain itu gue lihatnya dia jadi warnanya nude gitu loh ya, jadi terlalu apa ya, kayak terlalu pucet gitu. Tapi kalau di bibir gua cakep banget, bahkan kalau di bibir gue jadi kayak gonjreng gitu kan ya, kalian bisa lihat ya kayak gonjreng banget gitu. Nah sekarang gue mau cobain produk yang lainnya. Right, kita ke next produk adalah dari MAC Cosmetic. Ini yang Powder Kiss Liquid Lip Color. Gue suka banget ini karena dia itu ringan, nggak berasa gue pakai lipstick, terus warnanya juga sesuai dengan yang gue mau, nggak terlalu banyak janji-janji gambar warnanya ini tapi ternyata dipakai di atas bibir gue juga jadi beda gitu ya, warnanya sesuai. Dan dia itu lumayan awet, dia tipe dari lipstick yang nempel aja gitu di atas bibir gua, walaupun gua udah pakai makan gitu ya, udah gua minum apa, tapi lunturnya itu tidak bikin pucat gitu ya teman-teman. Jadi dia stay aja di situ. Ini warnanya yang 996 Date Maker seperti ini teman-teman ya, cakep banget ya, terus ringan, nggak kayak berasa pakai lipstick. Maaf banget gue harus memasukkan si Rare Beauty yang namanya tinted lip oil, khususnya warnanya Honesty. Kenapa ini gue bilang bagus? Karena dia itu adalah tipe lip oil atau sesuatu yang tinted, tapi pada saat hilang itu dia rata sebibir gitu. Maksudnya bukan hilang ya, dia nggak langsung cepat hilang, tapi dia lebih ke memudar, tapi memudarnya itu rata satu bibir. Pada saat dia luntur, itu dia luntur aja semuanya gitu, rata sebibir, warnanya jadi lebih muda. Jadi kayak seolah-olah gue pakai ya lipstiknya emang warnanya begitu gitu loh. Dan ini warnanya khususnya yang Honesty yang gue reach out terus ya, seperti kalian lihat di awal, mungkin awal bulan atau 2 bulan kebelakang gue bilang ke kalian bahwa gue lebih suka sekarang warna-warna yang ke orange gitu ya. Nah ini dia hasil dan akhir, jadi hasil akhirnya teman-teman semuanya orange ya, semuanya warm. Mungkin bedanya adalah di produk yang Honesty-nya aja, ini gue pakai jepit sampai 2 dong, lihat deh. Oke, dari dekat kali ya, dari dekat ya, biar kalian nggak penasaran. Seperti ini hasilnya teman-teman. Kalau dari dekat, mudah-mudahan sih bisa jelas ya. Kekurangan masih tetap kelihatan, melas masih kelihatan. Jadi ini benar-benar sangat amat tipis tuh, kelihatan kulitnya kan. Tuh masih ada glow-glownya juga, nggak ada yang namanya dempul tuh, no dempul ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, kening, dagu, sebagus ini. Gimana menurut kalian? Balik lagi teman-teman, setelah 5 jam penggunaan, gue selipin sedikit aja hasil penggunaannya dari favorit makeup gue. 5 jam baru keluar minyak. Kalian bisa lihat di sini sampai dengan malam ini masih di 27 derajat panasnya. Kalian bisa bayangin seberapa panasnya, tapi ya lumayan ya, tahan minyak kan teman-teman. Kasih masukannya kalau masih ada yang kurang atau berlebihan menurut kalian. Jangan lupa kalau ngasih kritik juga harus kasih saran ya, dan semuanya itu bakalan gue terima ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu ngasih saran, ngasih kritik, masukan yang membangun. Dan mudah-mudahan sih kalian nggak kapok ya, nggak bosan nonton videonya kalau misalkan video ini terlalu lama. Kita ketemu lagi aja nanti teman-teman di video yang bermanfaat lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kalau kalian suka ke videonya. Dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.